Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi ceramah dari Ustadz Munsir. Saya nggak berani sebut nama belakangnya, karena kemarin ada yang komen gitu ya. Jangan sebut nama belakangnya mas, saya malu sebagai orang Batak katanya. Ya, bagaimanapun beliau memang orang halak kita ya. Dalam ceramahnya ini menarik untuk saya tanggapi karena beliau itu menyinggung peristiwa yang terjadi tahun 2017 silam mengenai pemilu di DKI Jakarta antara Anies dan Ahok dan siapa lagi namanya ya, Pak AHY kalau nggak salah ya. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa kenapa banyak orang Islam yang masih memilih Ahok gitu, padahal itu jelas-jelas tidak boleh. Oke, mari kita melihat video berikut ini. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang sholat masih memilih Ahok kok? Betul? Kenapa orang rajin ke masjid tapi dia pimpin orang kafir? Oksigen yang kita hirup dari Allah, betul? Air tanah kita sedot dari Allah. Ruh yang di tubuh kita dari Allah. Mati kita kembali kepada Allah. Kenapa masih memilih Ahok kok? Di sini belum sempurna. Mulutnya berucap membaca Al-Quran, tapi hatinya menghina Al-Quran. La tatta'izu Yahuda wan Nasara awliya. Diharamkan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Maaf, saya Batak asli pak. Bapak saya situng orang, ibu saya Sitorus dari Persambilan Porsea, sekampung dengan Jenderal TB Silalahi. SD sampai SMA saya di Sumatera Utara, belum pernah saya jadikan mereka sebagai sahabat terdekat. Gerobak, Bapak tahu gerobak? Gerombolan Batak. Atau amuba, asli muka Batak. Atau gerobak pasir, gerombolan Batak susah diusir, betul? Bandung sudah mereka mulai kuasai. Lihat supir-supir angkot, betul? Target mereka pacaran dengan wati Bandung, pura-pura masuk Islam, punya anak murtad. Hati-hati bu, hati-hati. Sunda suku paling target dimurtadkan, karena Sunda suku terbesar di Indonesia dan suku terbanyak muslim di Indonesia. Saya ulangi bunda, Islam terbesar di Indonesia dan dunia adalah suku Sunda. Lebih dari 50 juta orang Sunda di Indonesia. Dan suku terkecil murtad, target mereka murtadkan orang Sunda, karena orang Sunda itu santun. Kalau sudah orang Sunda murtad, orangnya santun, gampang mengajak orang masuk Nasrani. Hebat kan teori psikologi mereka. Jadi jelas ya bahwa menurut Ustadz Munsir Situmorang, memilih pemimpin dari kalangan orang kafir itu tidak boleh, itu berdosa. Lagian kenapa sih? Kan kalaupun Ahok menjadi pemimpin di DKI Jakarta sebagai gubernur, itu kan dia menjadi pemimpin dalam administrasi pemerintah, bukan pemimpin agama. Ya kalau Ahok kemudian jadi pemimpin agama bagi orang Islam, mungkin ya itu haram lah ya. Masa iya orang Kristen kok jadi pemimpinnya orang Islam dalam hal agama. Tapi kalau dalam hal pemerintahan, ya seharusnya nggak apa-apa. Karena dia akan memerintah bukan hanya orang Islam. Ada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan mungkin aliran kepercayaan yang lainnya. Tapi ya itu kembali lagi kepada tafsirnya Ustadz Munsir ini ya. Tapi memang ada banyak sih ustadz-ustadz yang demikian ini. Nah, ada perbedaan tafsir antara Ustadz Munsir dan teman-temannya dengan Pak Kiai Agil Siroj. Jadi menurut beliau, tidak apa-apa memilih pemimpin dari orang non-muslim. Mari kita melihat video berikut ini. Pertama, ingin saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan itu pada hari ada rapat kerja Lembaga Pertanian NU di Hotel Akasia, saya tegaskan kepada wartawan, pendapat saya ini sama sekali tidak ada kait-mengkait dengan pencalonannya Gubernur DKI Ahok. Saya pun dengan Ahok nggak begitu kenal, Ahok pun nggak pernah datang ke PBNU. Tapi saya menyampaikan apa yang ada, bahwa pendapat ulama besar Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Wa umurun nasi innama tastaqimu fid dunya ma'al adl. Persoalan manusia, persoalan
kemanusiaan atau masyarakat manusia itu bisa tegak dengan baik di dunia ini hanya dengan keadilan. Alladzi qad yakunu fil ishtirak fi ba'di anwa'il itsmi aktsar mimma tastaqimu ma'adz zulmi fil huquq. Yang boleh jadi keadilan pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan dosa seperti non-muslim. Nah, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama tidak melakukan dosa tapi zalim. Wa illam tashtarik fi itsm. Walihada qila inna Allah yuqimud dawlatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimud zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan, memperkuat negara yang zalim wa in kanat muslimatan walau dipimpin oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wa la tadumu ma'adz zulmi wal Islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Jadi yang paling penting di sini adalah keadilannya. Sebenarnya masalah Islam atau Muslim sebenarnya tidak masuk dalam konteksnya ini. Nah, ini saya lebih setuju ya. Mungkin juga Bapak Ibu berpendapat yang sama dengan saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Agil Siroj tadi itu, Kiai Agil Siroj, benar bahwa ya nggak apa-apa pemimpin dari non-muslim, tapi dia adil daripada pemimpin yang muslim, tapi dia zolim. Nah, beliau ini kan bukan ulama kaleng-kaleng ya, seperti ulama kok ustadz mualaf itu gitu ya. Mereka kan baru mualaf, baru didapuk, asal bisa jelek-jelekin Kristen, bisa jelek-jelekin Yesus, jelek-jelekin Alkitab, ya, itu jadi ustadz. Tapi Kiai Agil ini berbeda. Beliau ini pernah sekolah di Kairo, dan menurut saya ilmu Islamnya juga nggak tanggung-tanggung gitu, bagus sekali gitu ya. Dan saya lebih suka dengan ulama-ulama NU seperti ini. Teman-teman saya banyak yang NU, bahkan ada yang ustadz juga dari NU. Saya lebih nyaman berdialog dengan mereka, meskipun itu mengenai agama gitu ya, politik. Jadi mereka sangat baik ketika mereka diajak diskusi dan terbuka dalam segala sesuatu yang kita tanyakan, dan mereka juga menanyakan sesuatu dengan santai. Jadi seperti itu. Nggak tahu apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mualaf dan teman-temannya tadi itu, bahwa pemimpin itu ya harus dari muslim, kalau non-muslim kafir itu dosa, nah itu nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana hukumnya orang Kristen dipimpin oleh pemimpin muslim gitu ya? Apakah itu juga haram? Nggak boleh? Ya. Mari kita mempelajari Alkitab. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengenai pemerintah ataupun pemimpin. Mari kita melihat di dalam Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ayat 1 dan 2 ini sudah jelas ya, bahwa pemerintah itu diutus oleh Allah dan dia wakil Allah. Tidak boleh orang Kristen melawannya ataupun mengkudetanya ataupun berniat yang tidak baik kepada pemerintah. Saya akan melanjutkannya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar,
pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ceritanya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu bahwa mereka harus takluk dan tunduk kepada pemerintah. Seburuk apapun pemerintah waktu itu, karena waktu itu pemerintah sangat tidak adil kepada orang Kristen, pemerintah sangat diskriminatif, bahkan cenderung menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Nah, yang lebih parah itu zamannya Nero ya, orang Kristen difitnah, membakar kota Roma, dan akhirnya mereka dibunuh dengan sangat kejam. Itu benar-benar ya, bagaimana orang Kristen bisa bertahan pada waktu itu kalau mereka tidak dipimpin, tidak disertai oleh Allah sendiri. Jadi sekali lagi bagi saudaraku, orang Kristen, Katolik, semuanya, bahwa pemerintah, baik itu pemerintah yang baik, pemerintah yang buruk, mereka semuanya adalah wakil Allah. Mereka semuanya adalah dipilih Allah untuk menegakkan keadilan. Jadi kita harus hormat kepada mereka, taat membayar pajak. Kita juga tidak boleh berkata yang jelek ataupun memberontak melawan pemerintah. Jadi semoga kita menjadi umat yang baik, umat yang taat kepada Tuhan, dan umat yang tunduk kepada otoritas pemerintah. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.